Hari ini kita akan memikirkan sebuah tema khotbah, yaitu bagaimana menaklukkan tinggi hati. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal ke-6 ayat 17 hingga 21. Sudah ada di layar, saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Suatu hari ada seorang istri ngomong sama suaminya, Mas, sebenarnya aku tidak sombong ya. Terus terang, sebelum menikah kamu itu banyak sekali cowok-cowok yang datang melamar aku. Tapi semuanya kutolak, kecuali kamu. Lalu suaminya mengatakan, terima kasih Nonik istriku. Terus terang ya, aku juga gak mau sombong ya. Sebelum menikah dengan kamu, ada banyak cewek-cewek yang sudah kulamar. Tapi semua menolak aku. Cuma kamu yang terima aku. Jadi siapa yang sombong sekarang? Suaminya atau istrinya? Sudah pikirin masing-masing ya. Tinggi hati itu, sombong itu bisa datang kepada siapa saja, bukan hanya suami istri, ya, anak, orang tua, pelajar, juga pendeta. Ya. Rendah hati itu sangat sulit belajar, ya, sebalik dari tinggi hati itu. Gak gampang. Manusia ada kecenderungan ingin menyombongkan sesuatu. Bersifat universal. Suatu kali dalam sebuah konferensi pendeta-pendeta, satu sinode, ratusan pendeta hadir. Lalu panitia memberi sebuah acara, yaitu hadiah khusus bagi pendeta yang paling rendah hati. Wah, jadi di vote saudara hari itu. Terpilihlah seorang pendeta yang disebut pendeta yang paling rendah hati. Dia dikasih hadiah sama panitia, hadiah uang, kemudian dapat lencana, ada sebuah lencana di sini. Ya, pin yang bertulisan pendeta yang paling rendah hati. Setelah terima saudara konferensi 1 minggu itu, ya, mulai hari kedua dia pakai lencananya. Pendeta yang paling rendah hati. Jalan ke mana-mana, ruang makan, di konferensi di mana, ya kan? Bahkan waktu giliran dia harus menyampaikan firman khotbah, dia pakai juga lencananya. Pada hari yang terakhir, panitia memutuskan mengambil kembali lencana itu. Sebab pada waktu kamu merasa kamu paling rendah hati, hati-hati. Pada detik itu kamu adalah sedang menyombongkan sesuatu.
Panitia bilang nggak jadilah, kirain paling rendah hati. Tapi kemana-mana show off pinnya. Nih lihat badge gua. Paling rendah hati. Apa sih definisinya tinggi hati itu? Ya, kita mau menaklukkan tinggi hati. Ya, secara psikologis, tinggi hati adalah pikiran atau emosi, perasaan ya. Yang merasa dirinya lebih super dari orang lain. Merasa lebih superior dari orang lain. Lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Nah, perasaan yang sedemikian itu dikendalikan oleh perasaan harga diri yang rendah sebenarnya. Dan perasaan malu atau salah. Karena harga dirinya rendah, kemudian dia ingin merendahkan orang lain. Karena nilai dirinya rendah, kemudian dia meremehkan orang lain. Ingin menjatuhkan orang lain, menurunkan nilai orang lain. Kecenderungan itu. Ya. Karena rasa malu atau rasa salah dalam dirinya, kemudian dia berusaha untuk mencari kesalahan orang lain. Itu tinggi hati. Untuk ngorek-ngorek kesalahan orang lain, mengkritik orang lain yang menjatuhkan orang lain. Dan dia sendiri tidak mau dikritik, tidak mau dievaluasi, tidak mau dinilai, dia menutup dirinya. Sebab apa? Ada rasa salah, ada rasa malu di dalam hidupnya. Itu tinggi hati. Hidupnya tertutup. Secara psikologis, tinggi hati adalah emosi yang bersifat negatif. Emosi yang menghasilkan karakter yang negatif dan merusak baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Secara Alkitab, tinggi hati adalah dosa yang memiliki sebuah kekuatan. Ada force di dalamnya. Kekuatan untuk merusak apa saja yang dia anggap menjadi saingannya. Baik orang lain, termasuk secara tidak sadar merusak diri sendiri. Saudara tahu dosa pertama masuk ke dunia ini gara-gara apa? Tinggi hati. Salah satu kepala malaikat yang bernama Lucifer, dia begitu tinggi hati ingin meninggikan dirinya sejajar dengan Tuhan. Kemudian dia harus dijatuhkan ke bumi. Dan dia menarik sepertiga pasukan malaikat beserta dia. Itulah iblis. Kemudian dosa Hawa dan Adam, akarnya adalah apa? Tinggi hati. Sebab yang ditawarkan adalah apa? Kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Jatuh. Tinggi hati adalah akar dari semua kejahatan, semua dosa yang berbahaya. Amsal 8 ayat 13 memberitahu kepada kita Allah membenci orang yang congkak dan sombong. Amsal 15:25, rumah orang yang congkak akan dirobohkan Tuhan. Amsal 16 ayat 5, orang yang tinggi hati adalah kekejian, kenajisan bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan kegagalan. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan atau kegagalan. Sangat-sangat berbahaya. Sebab itu hari ini Tuhan ingin kita belajar bersama-sama, saudara dan saya. Bagaimana menaklukkan tinggi hati. Dari teks yang barusan kita baca, kita mau belajar ada 3 cara. Cara yang pertama adalah mengakui keterbatasan diri, ayat 17. Ya, di situ dikatakan jangan tinggi hati karena kekayaan. Rupanya dalam jemaat yang dipimpin oleh Timotius, ada sebagian orang kaya di sana yang meninggikan atau menyombongkan kekayaannya, materi, atau apapun yang bersifat bendawi. Dan Tuhan peringatkan, ya, jangan tinggi hati karena harta bendamu, kekayaanmu, ya. Jangan berharap kepada sesuatu itu karena apa? Sementara sifatnya, tapi berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dia tidak terbatas. Sedangkan harta benda,
sesuatu yang bersifat sementara itu tidak bisa diharapkan, tidak bisa menambah nilai hidupmu, tidak bisa menambah harga dirimu karena benda itu tidak membuat kamu menjadi lebih super dan lebih hebat dari orang lain. Suatu hari saya baca sebuah cerita tentang fabel di dunia binatang. Seekor singa, ya, kita kenal singa itu raja hutan. Ya, dia sombong, dia arogan, dengan gagahnya dia berjalan dan kemudian bertemu dengan sekelompok monyet, kemudian dia bilang, "Hei monyet-monyet jelek, menurut kamu siapa yang paling gagah dan kuat di hutan ini?" Lalu monyet itu menjawab, "Tentu Tuan Singa." Dia senang, kemudian makin sombong dia jalan lagi bertemu dengan serigala. Dia katakan, "Hei serigala-serigala yang licik, menurut kamu siapa yang paling kuat dan gagah di hutan ini?" Kemudian serigala itu semua tunduk dan berkata, "Tentu Tuan Singa yang paling gagah dan kuat." Wah, dia tambah senang, kemudian melompat masuk lebih dalam lagi dan dia lihat seekor gajah yang besar sedang tiduran. Dan berkatalah singa itu, "Hei gajah dengan hidung yang jelek, menurut kamu siapa yang paling gagah dan kuat di hutan ini?" Gajah tidak menjawab, dia tiduran saja, santai. Gajah mulai panas, singa mulai panas, saudara. Dia bilang, "Hei gajah goblok, bangun, jawab. Jawab pertanyaan saya, siapa yang paling kuat dan gagah?" Belum selesai tiba-tiba gajah bangkit dan menabrakkan dirinya kepada singa itu. Singa terguling, lalu dia injek-injek. Singa babak belur. Gajah balik lagi, dia tiduran. Singa bilang dengan nada yang ngos-ngosan karena sudah babak belur. Dia bilang, "Gajah, kalau lu gak tahu jawabannya, jangan marah gitu dong." Saudara, ini cuma cerita lucu, fabel, tapi memberitahukan kepada kita bahwa tinggi hati itu mendatangkan kejatuhan, kegagalan, dan kehancuran. Permisi tanya saudara, kalau hari ini saudara mau menyombongkan sesuatu, kira-kira apa yang bisa saudara sombongkan? Kecantikanmu? Kekayaanmu? Kepintaranmu? Fasilitasmu? Kuasamu? Otoritasmu? Apa yang bisa saudara sombongkan, kalaupun ada yang bisa disombongkan? Saudaraku, apapun yang nanti kau sebutkan, itu semua terbatas. Terbatas. Gak bisa menambah nilai atau harga dirimu yang sesungguhnya. Hati-hati saudara. Ketika engkau sadar bahwa semua itu terbatas, semua itu tidak bisa diharapkan, semua itu tidak bisa menolong, di situ saudara mulai mengalahkan tinggi hati. Amin. Ayo, siapa yang paling cantik di masa SMA dulu? Coba angkat tangan, ibu-ibu. Gak ada yang berani. Ya kalaupun ada saudara ya, pulang tolong lihat foto album kamu sama lihat wajahmu sekarang di kaca. Gak ada yang kekal, gak ada yang bisa kau andalkan dan harapkan saudaraku. Jadi kunci pertama, mengaku, "Ya Tuhan, aku tidak hebat. Apapun yang aku punya itu terbatas Tuhan, biar aku berharap kepadamu." Di situ rahasia pertama, kunci pertama, kamu mulai menghancurkan tinggi hati yang menggerogot di pikiranmu dan hatimu. Yang kedua, cara yang kedua, ayat 18, menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan mengatakan apa? Peringatkan supaya mereka berbuat baik. Nah, istilah berbuat baik
menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itu artinya apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa menjadi berkat bagi orang lain adalah rahasia mengalahkan tinggi hati? Sebab pada saat kamu bertekad untuk menjadi berkat bagi orang lain, pada detik itu kamu mulai memikirkan kepentingan orang lain, bukan dirimu. Kamu mulai memikirkan kebutuhan orang lain. Dan tinggi hati mulai digeser dalam hidupmu. Sebab kamu lebih mementingkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Tinggi hati mulai dikikis dan kerendahan hati mulai diproduksi. Suatu kali ada seorang anak sekolah, dia pulang dari sekolahnya, dia senang sekali. Mamanya mengatakan, kenapa kamu kelihatan senang anakku? Mama, saya terpilih jadi anggota tim basketbol sekolah. Mamanya mengatakan, pastilah mama yakin, mama sudah doakan, kamu kan anak mama. Nah sekarang coba cerita, kamu main di bagian apa di basketball? Anak itu bilang, mama aku di bagian yang duduk di kursi penonton. Untuk memberikan tepuk tangan dan semangat kepada semua pemain. Mamanya mengatakan, nak, kok gitu? Nah kalau itu anakmu kira-kira gimana? Hah? Saudara sama mengatakan, kok gitu? Anak mama di tim basketball kok cuma duduk di kursi penonton, tepuk-tepuk tangan? Saudara bangga gak punya anak begitu? Hah, bangga gak anakmu? Walaupun posisinya adalah supporter, dia senang. Mamanya yang sedih, mamanya yang kecewa. Nah bagaimana kalau saudara? Bagaimana kalau itu bukan anakmu tapi saudara? Saudara dipilih pada posisi hanya untuk tepuk tangan. Duduk jadi penonton. Kira-kira saudara setia gak? Oh saudara mengatakan, iya Pak itu yang gue lakukan di agensi. Gak mau ngapa-ngapain. Gue duduk aja tepuk tangan, hore, orang nyanyi hore, duduk gak mau ngapa-ngapain. Bukan itu maksud saya, saudara jangan salah mengerti. Lalu semua jadi pasif, bukan. Tapi ketika engkau harus melayani, kamu mendapat posisi yang paling tidak enak. Bagian melayani itu di dapur yang paling kotor, cuci piring. Coba tanya bidang konsumsi. Yang mau cuci piring banyak gak Bu? Mana Lisa? Ada yang ngedaftar, gue mau bagian cuci piring dong yang kotor-kotor. Bagian yang tidak kelihatan, bagian yang di balik layar. Bagian yang harus datang lebih awal 1 jam. Dan pulang lebih lambat 1 jam. Dan pas mau makan di fellowship hall, sudah habis. Ada kayak begitu. Saya senang akhirnya konsumsi bisa pisahin mereka yang latihan. Sampai sana udah capek-capek, habis katanya. Memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Kamu tetap setia nggak? Dikasih posisi yang tidak pernah dipuji, jarang diapresiasi. Masih mau nggak melayani? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang jemaat yang sudah menghilang, ya, hilang dari peredaran. Artinya udah gak muncul, cukup lama. Telepon, saya email, kontak tetap gak muncul. Lalu suatu kali saya visit. Itu bukan di GNC, saudara, tempat lain ya, tempat lain. Waktu saya melayani tempat lain, saudara jangan pilih-pilih, ini siapa ya? Siapa yang gak muncul ya? Siapa yang hilang dari peredaran? Ini tempat lain. Sebelum saya di agensi. Setelah visit, kelihatan baik-baik, oke. Tetap gak muncul. Jadi cek punya cek, pakai teman-teman yang lain. Cerita ini orang. Terus terang saya gak mau lagi ke gerejanya. Ketemu Pak Edi. Pak Edi itu ya, dia tidak kenal saya.
Masa di gereja itu ya, suatu kali Pak Edi panggil saya, suruh saya tarik tong sampah. Tong sampah. Padahal saya di Indonesia ini ya, saya manajer yang saya ngatur banyak pegawai. Udah hampir sejajar dengan direktur, dia gak tahu saya. Jadi tersinggung ceritanya. Karena suatu kali saya salaman dengan jemaat di depan, lihat itu makan-makan gak ada tong sampah, saya minta tolong dia tarik tong sampah karena saya masih salaman dengan orang lain. Tersinggung. Sudah ada yang tersinggung nggak di sini kalau yang saya minta tolong tarik tong sampah? Suami-suami yang buang sampah siapa? Angkat tangan suami-suami. Atau istri juga yang harus buang. Ada yang pernah cuci WC sini? Saudara merasa rendah gak dengan cuci WC? Mari kita belajar, ya, bersama-sama. Ya. Jangan cepat tersinggung. Kalau ada sesuatu yang saudara harapkan pujian, orang gak puji, jangan. Ketika gak diapresiasi, ketika harus mendapatkan posisi hanya jadi supporter, tepuk tangan, belajar dari anak ini. Dia senang, dia bangga. Karena apa? Ada di dalam tim, satu keluarga di tim, amin. Kita satu keluarga gak? Keluarga agensi. Jangan cuma di bibir mulut, jadi jangan cepat tersinggung saudara. Ya, siap-siap ya, nanti saya suruh tarik tong sampah. Ketika saudara bertekad, Tuhan jadikan hidupku berkat untuk orang lain. Sebab aku lebih dulu diberkati Tuhan, biar aku memberkati orang lain. Ketika kita bertekad itu saudara, pada saat yang sama tinggi hati dihancurkan. Arogansi dikalahkan. Dan saudara bisa merayakan keberhasilan orang lain. Bangga dengan orang lain, bukan hanya bisa bangga pada diri sendiri. Memuji orang lain, bukan menuntut pujian bagi diri sendiri. Pada saat sedemikian, tinggi hati akan bilang, goodbye man, saya gak mau di sini lagi. Amin. Yang ketiga, cara yang ketiga, mengingat kasih karunia Tuhan. Ayat 20 dan 21. Nah, rupanya di jemaat yang dipimpin oleh Timotius, ya, itu ada sebagian orang yang tinggi hati bukan hanya karena keuangan atau kekayaannya, tapi juga karena apa? Pengetahuan. Merasa lebih pintar, kemudian menimbulkan percecokan, pertentangan-pertentangan, menciptakan konflik, percecokan demi ego diri sendiri. Saudara melihat tinggi hati itu masalah ego, penyakit ego namanya. Lalu mengucapkan omongan yang tidak suci, yang kotor, yang najis, yang memalukan. Nah ini kalau sudah menjelekkan orang kan begitu kan. Kita gak senang, yang kita persoalan kan bukan masalahnya, bisa saja jelekin orangnya. Memang orangnya begitu, ya kan dasar apa sih. Hati-hati ya. Lalu omongan yang kosong, nah ini juga tinggi hati, omong gede ya kan. Omong gede itu omong kosong, omong gede. Gua dulu ya bisa begini, gua dulu ya gua. Karena tinggi hati itu cuma ada 3 orang di muka bumi ini. 3 manusia, yang lain dia tak kenal, yaitu apa? Saya, aku, dan gue. I, me, and myself. Masalah ego. Ya. Semua istilah yang disebutkan di situ menunjuk kepada tinggi hati. Dan firman Tuhan mengatakan, hindarilah. Pakai perintah di situ. Hindarilah itu. Kalau sudah mulai omong gede, nah kita saling ingatkan, kecil dikit dong, ya kan, gedenya. Hindarilah, kalahkan itu, taklukkan itu. Bagaimana caranya? 21. Kasih karunia menyertai kamu. Sadar, kamu ingat. Kamu ada hari ini karena kasih karunia menyertai kamu. Ingat itu. Kasih karunia itu adalah pemberian, anugerah dari Tuhan. Kalau tidak ada anugerah dari Tuhan, kamu gak seperti hari ini. Jangan sombong, kira-kira begitulah. Ingat kasih karunia Tuhan. Kalau ingat kasih karunia Tuhan artinya apa? Tuhan ini puji.
Kita terima kasih kepada Tuhan, bukan diri sendiri yang dipuji. Sebab keberhasilan kita adalah 100% anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, saudara mungkin tanya, Pak, kalau hanya Tuhan yang dipuji dan ditinggikan, apakah Tuhan punya masalah ego? Karena dia mau dipuji kan? Pernah gak saudara pikir begini, kok Tuhan dipuji ditinggikan sih? Emangnya dia gila pujian? Emangnya dia gila hormat? Jangan-jangan Tuhan yang punya masalah tinggi hati nih, ya? Masalah ego. Saudara pernah pikir gitu gak sih? Tidak saudara, salah itu. Tuhan tidak membutuhkan pujian kita sebenarnya, karena dia sudah sempurna, maha sempurna. Gak perlu ditambahkan sesuatu. Tapi kenapa harus memuji Tuhan? Kenapa harus mengembalikan penyembahan dan peninggian bagi namanya? Itu karena kita. Sebab manusia itu pada dasarnya apa? Tidak tahan dipuji. Nah, kalau saudara dipuji terus apa lama-lama? Apa yang terjadi? Kepalanya besar, helm gak masuk. Kalau kita dipuji terus saudara, kepala jadi gede, yang kecil apa? Otaknya. Kepala gede, otaknya makin kecil, karena dia pikir ini gue. Bukan mikirin Tuhan lagi. Hebat ya, ini gue. Nah, untuk menghindari itu, nama Tuhan harus dipuji. Contoh misalnya, ada 5 orang anak. Suatu kali ada seorang bapak punya 5 orang anak. Bapaknya beli sebuah kuitar yang besar. Anaknya mau bagi, tapi sebelum bagi itu apa? Berantem. Kenapa berantem? Masing-masing mau yang paling besar. Menganggap diri dia paling hebat. Gue mau lebih gede. Ribut. Mau paling gede. Lalu bapaknya mengatakan, sini. Kuitannya ke sini. Jadi kuitannya diambil. Bapaknya yang membagi. Sesuai dengan kemampuan anak-anak. Akhirnya semua anak jadi senang. Dan berterima kasih kepada si papa. Karena mereka gak jadi saling mukul. Nah saya tanya, si bapak terima apresiasi, pujian dan terima kasih. Waktu dia mendapat terima kasih karena bapaknya perlu gak? Karena bapaknya gila gak? Gila hormat gak? Bukan. Karena anak-anaknya tidak bisa menghandle tinggi hati. Saudara lihat sekarang. Kenapa kita harus setia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan? Bukan soal Tuhan gila pujian, gila hormat, tapi soal kita manusia. Kita tidak tahan dan tidak mampu mengalahkan tinggi hati. Itu sebabnya kita harus memuji Tuhan. Waktu kamu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengingat kasih karunia-Nya, di situ kamu mengalahkan tinggi hati. Amin. Jelas? Hanya nama Tuhan yang patut dipuji. Dalam Lukas 18 kan muncul sebuah cerita, saudara kalau pernah baca. Ya, suatu kali Tuhan Yesus di bait suci melihat 2 orang berdoa. Satunya orang Farisi, satunya orang pemungut cukai. Farisinya berdoa gimana? Tuhan, aku bersyukur kepadamu, sebab aku tidak seperti dia, pemungut cukai itu. Aku berdoa 1 hari 3 kali, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan persepuluhan, aku mentaati hukum Tauratmu, aku, ya. Tapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh, dia menepuk dadanya, dia katakan, Tuhan kasihan aku, orang berdosa ini. Yesus mengumumkan pada hari itu, bukan orang Farisi yang dibenarkan dan diselamatkan, bukan. Orang beginian gak selamat, gak dibenarin. Tapi pemungut cukai itu, dia yang dibenarkan dan diselamatkan.
Versi modernnya gimana? Versi modernnya, Tuhan, aku bersyukur sebab di dunia ini ada aku. Aku yang di hadapanmu, yang tidak seperti dengan pelacur yang najis dan kotor itu. Aku tidak seperti orang homo yang bengkok itu. Aku tidak seperti pecandu alkohol, pecandu judi dan narkoba seperti teman kelasku. Aku tidak seperti orang-orang yang kena AIDS. Aku tidak seperti si koruptor itu. Ya kan? Aku rajin ke gereja, setiap minggu pasti duduk di IGNC. Aku berikan persepuluhan. Ya. Aku ini, aku itu. Mulai ingat jasanya. Tuhan bilang apa? Orang sedemikian tidak dibenarkan dan tidak diselamatkan. Tapi orang yang berkata, ya Tuhan, aku ini berdosa. Aku ini tidak layak Tuhan, aku tidak pantas. Aku kotor, aku najis. Aku membutuhkan kasih karunia-Mu. Itu yang diselamatkan. Itu yang dibenarkan. Pada saat sedemikian, kalau saudara sadar, Tuhan bukan aku tapi kasih karunia-Mu. Pada detik itu, tinggi hati akan meninggalkan dirimu. Jadi saudara, kehormatan dan pujian itu gak usah dicari-cari, gak usah. Gak usah kamu sebutin aku memuji diri supaya kamu cari-cari, gak usah. Ya. Kehormatan dan pujian itu ibarat kamu itu mengejar kupu-kupu. Saudara pernah ngejar kupu-kupu gak? Kupu-kupu bukan puku-puku, saudara dengerin baik. Kalau saudara di taman ada kupu-kupu, saudara mau ngejar pakai itu yang apa? Net yang gede. Gak dapat, gak bisa dapat. Tapi itu saudara duduk diam di taman itu. Kupu-kupunya datang sendiri, hinggap di pundakmu. Pujian dan kehormatan semakin kamu cari, semakin pergi, melayang lenyap. Tapi pada saat kamu tidak mencari, tidak mengejarnya, pujian dan kehormatan itu datang sendiri, pemberian Tuhan. Blaise Pascal, ahli fisika, ahli filsafat, dia katakan, kalau kamu mau mendapatkan kehormatan dan pujian, jangan pernah memuji dirimu dengan mulutmu sendiri. Ingat ini, jangan pernah memuji diri dengan mulut sendiri. Waktu kamu tidak memuji dirimu dengan mulutmu sendiri, pada saat itu Tuhan akan memberikan mulut orang lain yang memuji dan meninggikan kamu. Amin. Amsal 27 ayat 2 berkata, biar orang lain yang memuji dirimu dan bukan mulutmu. Rasul Paulus berkata, kalau aku mau bermegah atau menyombongkan, cuma salib Kristus yang kutinggikan dan kumegahkan. Padahal Rasul Paulus udah punya banyak hal untuk dimegahkan. Dia golongan elit, dari sukunya, dari farisinya, dari pendidikannya, guru paling besar, paling top itu dia belajar. Dia punya segala sesuatu. Wah, hebat dah. Tapi dia bilang apa? Semuanya kuanggap sampah setelah aku mengenal Kristus, kasih karunia-Nya dan salibnya. Perhatikan ini. Jangan sampai benda atau materi membuat kamu merasa lebih bernilai atau lebih berharga. Saya tanya, kalau saudara pakai tas MIC, tahu nggak MIC? Made in China. Yang beli di downtown saudara, $9.99. $9. Ya. Lalu besoknya dapat hadiah karena kamu ulang tahun. Dapat tas yang mahal, apa ya mereknya tas mahal? Hermes atau Herpes ya? Ya, pokoknya yang mahal lah, yang ribuan. Kira-kira kamu jalannya lain gak? MIC jalannya lemas. Begitu Herpes sudah, Hermes.
Kamu punya problem tahu nggak dalam harga diri dan harga nilai? Pakai kalung yang ya buatan benang gitu, lemas. Begitu ada diamond, kalau benda membuat dirimu lebih berharga, kalau materi membuat dirimu lebih berharga, kamu punya problem di konsep nilai. Ngerti nggak saudara? Buang itu. Harga dirimu adalah salib. Itu yang Paulus bilang, salib. Semua itu kuanggap sampah karena salib Kristus. Yang akan kita rayakan sebentar. Salib membuat kita bernilai kekal. Dosa diampuni, kepastian keselamatan, sukacita dari sorga. Oh, harga diri kita langsung diubah. Dari anak setan jadi anak Tuhan. Dari yang harus binasa sekarang jadi pemilik sorga. Saudara gak rasa itu paling berharga? Jadi kalau kamu benar konsep nilaimu, kamu mengubah benda jadi berharga, mengerti? Barang yang $10 dipakai orang lain $10, dipakai oleh kamu jadi $1.000, mengerti? Ada kan orang begitu kan? Bajunya ya $5, tapi di badannya kalau dipakai itu ya, wah, kelihatan kayak $5.000. Kenapa? Kenapa? Dirinya, harga dirinya membuat materi lebih berharga. Membuat orang lain lebih berharga. Itu yang benar. Orang dekat sama kamu ya rasanya bernilai. Kenapa? Kamu membuat dirinya bernilai. Kamu membagikan kasih karunia. Wajahmu, penampilanmu, kehidupanmu itu membuat segala sesuatu lebih berharga. Kamu sudah mengalahkan tinggi hati. Amin. Kasih karunia mengalahkan tinggi hati. 1, 2, 3. Kasih karunia mengalahkan tinggi hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, Kau terus berbicara di hati kami masing-masing, di jiwa kami masing-masing. Supaya kami semua bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman lalu melupakannya. Tapi kami diberikan kerendahan hati untuk belajar. Melakukan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengingat kematian-Mu di atas kayu salib buat kami, mengampuni dosa kami, memberi kami jaminan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, kami rayakan dalam perjamuan hari ini. Engkau memberkati setiap pribadi yang sungguh-sungguh percaya dan mengikuti dengan tulus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita nyanyi sebuah lagu. Darah-Mu sucikanku.